Apalagi? Bagaimana apabila baju saya panjangnya sampai di bawah mata kaki? Apakah harus dipotong? Saya memiliki baju panjang tersebut supaya bila bepergian bisa digunakan untuk sholat. Laki atau perempuan itu? Tidak dijelaskan, Ustaz. Nah, coba pertanyaanmu pada ini. Bagaimana apabila baju saya panjangnya sampai di bawah mata kaki? Apakah harus dipotong? Saya memiliki baju panjang tersebut agar jika bepergian bisa digunakan untuk sholat. Ya, maka itu perempuan apa laki-laki? Ya. Kalau laki-laki kan tidak harus begitu untuk kalau alasannya untuk sholat tadi. Ya. Kalau itu perempuan, ya memang kalau untuk jalan biasa nyeret-nyeret tanah ya lebih baik dikurangi. Pokoknya jangan sampai menyeret-nyeret tanah tadi kan jadinya kotor nanti. Di samping itu, zaman dahulu kalau orang memakai izar sampai berlebihan menyeret-nyeret itu lambang kesombongan. Rasulullah di dalam memberantas kesombongan itu, yaitu karena dulu tadi riwayatnya Jabalah tadi tahu kan? Jadi Raja Jabalah itu mau masuk Islam, dan disambut oleh Amirul Mukminin. Ketika dia datang masuk Islam saja, mau menyatakan itu, diiringi dengan bala tentaranya yang naik kuda 500 orang. Ya, dengan pakaian kesombongannya kan, pakaian Raja Jabalah tadi memakai pakaian nyeret, menyeret tanah. Karena seorang raja kan. Nah, ketika dia sedang melaksanakan tawaf, nah, terinjak oleh orang Arab Badui hingga lepas. Hanya yang injak tadi dipukul, hidungnya sampai patah, tulang hidungnya patah. Nah, ini mengadu kepada Amirul Mukminin. Kebetulan yang jadi Amirul Mukminin saat itu Umar bin Khattab. Nah, akhirnya Jabalah dipanggil oleh Umar bin Khattab, suruh milih. Kamu minta maaf kepada orang Badui yang kamu pukul tadi, atau orang Badui tadi biar memukul kamu sampai patah tulang hidungmu seperti yang diderita orang Badui karena pukulanmu tadi. Nah, dia merasa tersinggung. Saya raja, masa saya disamakan dengan rakyat jelata? Tidak mungkin dia harus memukul saya sampai patah kepala, ke tulang hidungnya. Saya raja. Nah, Umar mengatakan, kamu sudah Islam, sudah menyatakan Islam. Orang Badui Islam. Orang Islam itu sama kedudukannya. Tidak ada bedanya itu. Sudah menyamakan kamu berdua. Nah, masalah tersinggung. Akhirnya Jabalah tadi minta waktu, ya kalau begitu saya minta waktu untuk berpikir. Besok pagi. Nah, besok ya sudah diberi waktu sampai besok. Ya. Nah, ternyata setelah dia larut malam, sudah malam gelap, waktu itu kan belum ada listrik. Ternyata Jabalah pergi sama-sama tentara yang mengiringnya tadi. Masuk ke Herakles, akhirnya dia keluar, tidak jadi masuk Islam, murtad lagi. Karena merasa disamakan antara raja dengan rakyat jelata, kok disamakan. Nah, memang Islam begitu kok, tidak ada kok raja lebih tinggi daripada rakyat jelata, enggak. Ya, ketinggian seseorang terletak bukan pangkat jabatan di dunia ini, tapi karena ketakwaannya. Akhirnya dia murtad lagi, tidak jadi orang Islam. Nah, maka itulah memakai pakaian nyeret-nyeret itu dulu lambang kesombongan. Nah, maka untuk memberantas sifat kesombongan itu, Nabi sampai menerangkan begitu.
Ya, memakai kain itu supaya di atas mata kaki, izar itu. Sampai diterangkan apa sholat, ya, izarnya sampai di bawah mata kaki tidak diterima sholatnya. Itu untuk memberantas, ya, kesombongan. Seperti dulu ketika Nabi memberantas kemusyrikan, siapa di rumahnya, ya, ada patung, ya, malaikat gak berani masuk ke dalamnya. Cuma maksudnya supaya betul-betul umat Islam itu bersih, tauhidnya bersih, tidak terbayang-bayang dengan patung dipersamakan dengan Tuhan. Dan untuk memberantas kesombongan begitu, karena orang sombong itu biasanya memakai pakaian yang berlebihan. Maka orang Islam walaupun kaya mungkin bisa memberikan itu, supaya hilangkan sifat kesombongan. Tidak boleh memakai itu. Tidak boleh memakai. Pakai lebih atas. Di atas mata kaki lah. Itu maksudnya begitu. Tapi dilihat, coba dibaca ulang tentang Abu Bakar tadi, yang selalu, ya, Abu Bakar yang selalu memakai kainnya di bawah mata kaki tadi. Hadis halaman 7 menuju ke 8. An Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jarra sabahu fuyala lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarhi illa an ta'ahada dzalika minhu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihatnya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kain izar saya selalu turun sampai di bawah mata kaki, kecuali apabila saya sangat berhati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 34. Nah, ini perhatikan ini. Awalnya Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihatnya. Jadi misalnya siapa memakai pakaian sampai menyeret tanah, nah sombong, Allah tidak akan melihat di hari kiamat nanti. Berarti dimurkai oleh Allah. Nah, sabda Rasulullah itu Abu Bakar merasa terkena, maka Abu Bakar langsung tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kain izar saya selalu turun sampai di bawah mata kaki. Ini Abu Bakar ini, mertua Nabi dan sahabat dekat Nabi. Kecuali apabila saya sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati. Apa jawab Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, berikan jawab, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar tadi, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukan karena sombong. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 34. Walaupun kainmu selalu di bawah mata kaki, ya, tetapi kamu berbuat semacam itu bukan karena sombong, maka tidak mengapa. Ya. Jadi orang yang kainnya menyeret tanah tadi karena kesombongannya, itu yang dilarang. Nah, Abu Bakar merasa terkena, karena pakaian saya, izar saya selalu di bawah mata kaki, kecuali kalau saya sangat hati-hati. Jadi Abu Bakar itu kalau memakai izar selalu di bawah mata kaki, kecuali kalau hati-hati misalnya
ya di singseti yang betul-betul, nanti baru tidak akan melotok lah. Nabi mengatakan, oh kamu begitu walaupun ya, izarmu sampai nyeret sampai di bawah mata kaki, tetapi tidak mengapa karena kamu lakukan seperti itu bukan karena sombong. Nah gitulah ya, bukan karena sombong. Maka tadi diterangkan kan, ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad. Ya, kalau ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad, yang dipakai yang muqayyad. Atau ada dalil am dan ada dalil khos. Kalau ada dalil am dan ada dalil khos, yang dipakai yang khos. Ya, jadi memakai kain maizar sampai di bawah mata kaki mutlak, itu dilarang. Tapi ada muqayyad, ada dalil yang menyebabkan begitu tadi. Nah, diterangkan. Maka tekanannya itu kalau sombong, ya, ini malah bisa diambil pengertian. Jadi tekanannya secara mutlak itu kalau sombong. Kalau tidak karena sombong, ya tidak apa-apa. Walaupun izar itu tidak di bawah mata kaki, tapi karena sombong, ya, di atas mata kaki karena dilakukan karena sombong, itu pun ya tidak boleh. Jadi sombong itu dalam hadis lain Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dinama sombong, namakan sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi kalau dia memakai pakaian, memakai sampai di atas mata kaki, merasa paling baik sendiri, paling benar sendiri, melihat yang lain-lain itu salah, dosa, neraka dan lain-lain, itu sombong, merasa benar sendiri. Ya, maka lihat kalau tekanannya itu di bawah mata kaki tidak boleh. Mesti Abu Bakar tadi pertanyaan pada Nabi, izar saya selalu di bawah mata kaki, kecuali kalau saya sangat hati-hati. Mestinya jawabnya Nabi, ya kalau begitu kamu harus hati-hati, kan begitu. Tapi tidak, Nabi jawabnya, kamu tidak melakukan karena sombong, berarti kamu tidak termasuk orang yang tidak dilihat oleh Allah, karena izarmu sampai di bawah mata kaki itu kamu lakukan bukan karena sombong. Nah itu, dari tekanannya itu, mutlaknya itu tidak boleh karena kesombongannya itu. Kalau bukan karena sombong, tidak mengapa, walaupun sampai menyeret di bawah mata kaki seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, karena bukan karena sombong. Maka Nabi menjawabnya, ya, jawabnya apa? Sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ya, jadi kalau tidak sombong di bawah mata kaki tidak apa-apa. Tapi walaupun di atas mata kaki, karena kalau sombong tidak boleh. Hanya waktu dahulu, ya, biasanya lambang kesombongan itu digunakan oleh orang-orang yang, ya, raja-raja, bangsawan-bangsawan atau orang yang kaya-kaya, pakai pakaian sampai lebih mata di bawah mata sampai nyeret-nyeret tangan itu, tunjukkan itu kesombongannya. Lah untuk memberantas kesombongan itu, maka Nabi secara mutlak mengumumkan itu. Tapi ada pengecualian kan, kalau memang tidak karena sombong tidak apa-apa. Nah itu. Apalagi untuk yang bertanya tadi, penanyanya perempuan Ustaz, yang apakah baju yang terlalu panjang harus dipotong? Tidak. Kalau mana diterangkan pokoknya sampai menutup delamaan kaki bagian atas, menutup delamaan kaki bagian atas itu kan. Ya kalau bisa jangan sampai nyeret-nyeret tanah, menutup bagian atas dari delamaan kaki itu tertutup oleh kain sudah. Kalau pakai begitu sudah sholat, tidak usah cari kaos kaki, itu pun sudah sah, boleh. Pakaian harian, maka sebenarnya pakaian harian wanita itu dengan baik waktu sholat atau tidak sholat sama. Jangan kalau waktu sholat saja auratnya ditutup rapat,
Tapi kalau di luar sholat telanjang, auratnya ditampakkan, tidak boleh. Sebetulnya wanita itu kalau sudah memakai pakaian secara syar'i, mau sholat pun tidak usah pakai rukuk, tidak apa-apa, tidak pakai rukuk atau mau kena, tidak pakai rukuk, tidak apa-apa, sudah sah untuk sholat itu. Nah, biasanya pakai rukuk, ya, karena pakaian yang dipakainya tidak sah untuk sholat. Anggapannya begitu. Sebetulnya bukan tidak sah untuk sholat saja, tidak sholat pun sebetulnya nggak boleh wanita memakai pakaian yang masih menampakkan aurat-aurat yang harus ditutup, itu tidak boleh. Ya, apalagi